Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesalahan dan kekhilafan seringkali kita lakukan sebagai manusia yang biasa. Dan kesalahan dan kekhilafan ini sudah melekat ada pada diri setiap manusia. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yakni saat itu Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabbi, di antara hambamu yang manakah yang engkau muliakan dari pandanganmu?" Lalu Allah berfirman, "Yang lebih mulia dari pandanganku adalah orang-orang yang memiliki musuh namun dia mampu untuk memaafkan." Ini berarti bahwasanya bukan orang yang memiliki banyak dosa atau yang tidak memiliki dosa yang mulia, karena itu adalah sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, yaitu banyak melakukan kesalahan sehingga banyak melakukan dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manakah orang yang mulia di pandangan Allah, yaitu orang yang ketika orang lain memiliki masalah atau orang lain memiliki punya kesalahan, dia mampu untuk memaafkan. Dan memaafkan kesalahan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidhal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya, walaupun yang mampu menafkahkan hartanya di saat keadaan lapang maupun sempit, dan yang mampu menahan amarahnya, dan yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah ialah menyukai orang-orang yang membuat kebajikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, teringat suatu kisah bahwasanya dalam sebuah majelis yang saat itu Rasulullah SAW tidak ada di dalam majelis tersebut. Di antaranya yang hadir ialah Abu Dzar, Bilal ibnu Auf, dan Khalid bin Walid. Saat itu mereka telah akan membicarakan sesuatu. Dan saat itu Abu Dzar berkata bahwasanya rencana kita harus seperti ini dan seperti itu. Lalu Bilal menanggapi, "Oh, tidak seperti itu. Itu menyalahi aturan." Seperti itu Bilal menanggapi. Lalu Abu Dzar berkata bahwasanya, "Dan sekarang engkau, orang yang berkulit hitam, juga menyalahkanku?" Sambil marah, Bilal tidak menyangka bahwasanya sahabatnya berkata seperti itu. Lalu Bilal berdiri, "Demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu saat itu Bilal menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah ada di dalam masjid. Lalu menceritakan semuanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Mendengar Bilal mengadukan kepada Rasulullah SAW, Abu Dzar bergegas untuk ke majlis, untuk ke masjid, untuk mengklarifikasi semuanya.
Lalu Abu Dzar mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ya Abu Dzar, apakah ibumu telah mengajarkanmu untuk mengatakan kotor seperti itu?" Lalu sontak langsung Abu Dzar menangis sambil berlutut di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, mintalah ampun kepada Allah atas perlakuanku yang telah melukai sahabatku." Lalu Abu Dzar berlutut lagi kepada Bilal sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri ketika engkau menginjak kepalaku dan memaafkanku." Lalu Bilal mengangkat Abu Dzar sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menginjak kepala seseorang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan pada saat itu mereka berdua berpelukan lalu mencium pipinya. Dan akhirnya Bilal pun memaafkan kesalahan Abu Dzar. Pemirsa yang dirahmati Allah, hikmah dari cerita di atas bahwasanya seorang sahabat Rasulullah SAW dengan mudah memaafkan sahabatnya juga yang telah melakukan perkataan-perkataan kotor yang mampu melukai hati dari sahabatnya tersebut. Sementara kita, masihkah kita dan masih banyak ketika saudara kita menyakiti kita dengan bahkan tidak sengaja, malah kita tidak memaafkan saudara-saudara kita. Maka dari itu hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah lapangkan dada kita, ikhlaskan hati kita, memaafkan sesama kita demi terjalinnya silaturahmi yang lebih erat dalam ukhuwah Islamiyah, supaya kita bisa mendapatkan jalinan dan juga sahabat-sahabat saudara-saudara yang mampu mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.